manfaatin keberadaan beliau, keberadaan orang-orang yang semacam ini di tengah-tengah kita. Para ulama masih banyak, para sholihin masih banyak, jangan kita sia-siakan. Kalau bukan keberadaan mereka, kita mau kemana lagi? Nyesel nantinya kita. Ya Abdullah bin Husain Al-Faqih itu pernah bilang, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikr tulal umri wal kutuba bakka ulailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Habib Abdullah menangis tentang wafatnya para ulama, para salihin, orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, apa yang beliau sampaikan dalam syair itu kita lihat ada dirinya Habib Jindan, bukan pada orang lain. Alhamdulillah. Nah cuman jangan sampai itu aja yang saya pengen tekankan. Kalau kematian cepat atau lambat kita semuanya bakal didatengin tanpa terkecuali. Kita semuanya bakal mati. Ya, persiapan juga bakal Habib Jindan, bakal anak-anaknya, bakal yang lain. Iya. Persiapan. Tetapi ketika saat itu datang, bagaimana keadaan kita? Kemudian juga ketika kita masih dikasih peluang sama Allah Ta'ala, jangan kita sia-siakan peluang itu. Jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Tadi saya bilang sama Al-Walad Salim, itu alhamdulillah Abah lo masih dikasih panjang umur. Ya, tapi kalau sewaktu-waktu itu peringatan. Sewaktu-waktu kalau datang ajal, lo mau bagaimana? Iya. Udah tanggung jawab besar. Demikian juga kita sekarang. Kematian tuh bakal datang, bakal ke semuanya. Ini selagi kita masih dikasih peluang sama Allah Ta'ala, Habib Jindan masih dikasih panjang umur oleh Allah Ta'ala, jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW fil Bukhari, beliau ngelewatin 2 kuburan. Terus Nabi bilang, penghuni 2 kuburan ini diazab oleh Allah Ta'ala. Mereka diazab la yu'adzaban fi kabir, bukan diazab karena hal yang besar di mata manusia, tapi itu besar di mata Allah Ta'ala. Amma ahaduhuma kana la yastabri minal baul. Ini salah satu, mereka disiksa dalam kuburnya gara-gara kencingnya nggak bersih. Kalau dia buang air kecil, nggak memastikan tuntas, ya, tidak melakukan istibra, sehingga ya netes lagi, ya najis lagi, sholat dalam keadaan demikian, nggak teliti dalam masalah ini. Padahal itu simple caranya tuh simple. Jadi cuma sedikit memastikan air seninya udah tuntas, baik itu dengan berdehem atau dengan beberapa cara yang diajarkan oleh ulama, udah selesai urusannya tanpa was-wasah tentunya. Tapi gara-gara dia tidak peduli dengan hal yang sepele ini, berujung hari kiamat di dalam kuburnya disiksa oleh Allah Ta'ala. Itu satu. Adapun yang satu lagi, ini mayoritas siksa kubur dari 2 hal ini. Satu lagi, kana yamshi bin namimah. Tahu yamshi bin namimah? Dia jalan kemana-mana, safari, bukan safari dakwah, bukan safari bisnis, namanya safari namimah. Jalan keluyuran kemana-mana buat ngadu domba orang, buat orang saling membenci, saling mendengki, ngajarin kebencian kepada orang lain, untuk ngajarin orang benci kepada kelompok ini, benci kepada ras ini, benci kepada suku ini, benci kepada bangsa ini, benci kepada wilayah ini dan itu. Sama muslim, al-muslim, akhul muslim, ngajarin kebencian. Nah itu emang persis kerjaan syaitan. Kebanyakan siksa kubur, nah itu dia, gara-gara namimah, gara-gara adu domba. Terus Rasulullah SAW ngambil 2 ranting pohon yang masih hijau, terus dipatahkan, ditancepin di 2 kubur tersebut. Ini fil Bukhari. Kenapa ya Rasulullah? Nabi bilang, la'alla an yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa, agar tujuannya Allah Ta'ala ringankan azab kepada keduanya. Kenapa? Sebab ranting pohon yang hijau dia bertasbih selagi dia masih hijau. Kalau udah kering berhenti tasbihnya dia. Selagi dia masih hijau dia bertasbih. Jadi dia bertasbih, berzikir kepada Allah. Ranting pohon berzikir. Nah itu zikirnya ranting pohon manfaat buat kuburan. Begitu. Nabi taruh tancepin tuh ranting pohon hijau di sini dan di sini, Allah ringankan azab yang menimpa mereka dengan berkat nih ranting pohon.
selagi dia masih hijau. Kalau udah kering berarti bertasbih. Nah itu kalau zikir dan tasbihnya ranting pohon, manfaat buat mayit yang diazab dalam kuburannya. Gimana kalau zikirnya manusia? Gimana kalau zikirnya mukmin? Mukmin berzikir, manfaat gak tuh orang? Kita diajarin untuk ngedoain para pendahulu kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ngedoain orang mati ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Manusia begitu, bahkan malaikat aja begitu. Apa malaikat? Alladzina yahmiluna al-'arsy, malaikat yang mikul 'arsy, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling 'arsy. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u faghfir lilladzina amanu. Berikan ampunanmu kepada tuh mereka-mereka yang beriman. Sampai malaikat aja ngedoain buat orang-orang yang udah meninggal. Subhanallah. Syekhana Al-Habib Umar cerita, satu orang musuhnya meninggal dunia. Orang yang dia musuhin meninggal dunia, dia benci sama tuh orang. Ya tapi ya karena dorongan masyarakat, ya mau nggak maulah untuk cari muka, tetap dia hadir jenazahnya. Begitu hadir jenazahnya, orang udah pada pulang, maka itu ini orang tuh di depan kuburan musuhnya dia baca ayat, khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Itu ayat tuh dari surat apa? Al-Haqqah. Iya, dari surat Al-Haqqah tentang azab. Di mana Allah Ta'ala bilang tuh kepada malaikat, ambil tuh manusia, rantai itu orang, masukin ke neraka jahanam. Wah, ancaman. Khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Dia baca 3 ayat. Sudah, saking bencinya nih sama musuhnya dia. Malam dia tidur. Saat dia tidur, dia ngeliat musuhnya. Dia lihat musuhnya dalam nikmat. Loh, kamu kan bukan orang soleh banget, kok dalam nikmat? Ya tadinya saya mau disiksa, diazab, toto ada orang ngaji depan kuburan saya, baca 3 ayat Al-Quran, bunyinya khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Berkat ayat yang dibacakan di depan kuburan saya, Allah Ta'ala ampunin dosa-dosa saya. Ini musuhnya mau nyumpain begitu ya, cuma salah. Makanya hatta mau musuhin orang pakai ilmu. Masalahnya orang kalau punya ilmu nggak musuhan. Yang musuhan yang nggak punya ilmu, yang bermusuhan yang nggak punya ilmu, begitu. Jadi intinya mau berteman pakai ilmu, mau musuhan juga pakai ilmu. Mau musuhin orang pakai ilmu. Ini bermusuhan tapi bodoh. Jadi ya mau musuhin orang ya pakai ilmu, jangan bodoh-bodoh banget. Cuma masalah orang kalau dia udah punya ilmu, dia nggak bakal bermusuhan satu sama lain. Kata dia lihat dalam mimpinya itu orang, subhanallah, dia memakamkan saudaranya di pemakaman. Terus setelah itu malam harinya dia mimpi, dia memimpikan saudara yang dimakamkan dalam siksa. Sedih hatinya, sumpah. Berapa hari kemudian dia mimpi lagi saudaranya yang kemarin dia lihat dalam siksa dalam nikmat. Dia bingung, berapa hari yang lalu saya lihat kamu dalam siksa, kok sekarang saya lihat kamu dalam nikmat? Apa mimpinya salah, keliru? Dia bilang dua-duanya benar. Memang berapa hari yang lalu saya disiksa di kubur saya, tapi barusan hari ini ada orang soleh lewat di pemakaman saya, terus dia baca surat Al-Ikhlas, dihadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang dimakamkan di pemakaman ini. Nah saya kebagian apa? Saya kebagian pahala dari surat Al-Ikhlas, bukan full. Kebagian dari surat Al-Ikhlas tuh kepala huruf waw. Kepala huruf waw, bukan huruf waw full, tapi cuma ujungnya, kepalanya doang tuh, kuncupnya aja, kepala huruf waw. Nah itu dapat bagian pahalanya. Namanya di pemakaman itu banyak orang, nah dia kebagian pahala dari kepala huruf waw. Nah itu diangkat azab dari penghuni makam. Subhanallah, subhanallah. Nabi bilang dalam hadis, ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang dirahmati oleh Allah. Kok bisa?
Nabi bilang, umatku umat yang istimewa, dirahmatin oleh Allah. Yadkhul ahaduhum gabrahu wa alaihi minadz-dzunub mithlal jabal. Salah seorang dari umatku masuk dalam kubur bawa dosa sebesar gunung. Dosanya sebesar gunung. Tapi ketika dibangkit hari kiamat, gak ada dosanya sama sekali, dosanya habis. Sahabat bilang, bima ya Rasulullah, bagaimana caranya? Masuk kubur banyak dosa, keluar dari kubur gak ada dosa, kok bisa? Nabi bilang, bistighfaril ahya, berkat istighfarnya orang-orang yang hidup. Yang hidup memohonkan ampunan Allah buat dia, khalas diampunin oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Nabi bilang, syiraru khalqillah, seburuk-buruk makhluknya Allah. Siapa seburuk-buruk makhluknya Allah? Dalam riwayat seburuk-buruknya syiraru ibadillah, seburuk-buruk hamba Allah. Dalam riwayat yang lain syiraru khalqillah, seburuk-buruk makhluk Allah. Allah punya makhluk banyak. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan lautan, menciptakan matahari, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan tikus, Allah menciptakan kecoa, Allah menciptakan menciptakan anjing dan babi, Allah menciptakan ular. Itu semuanya makhluk Allah. Nah terus Nabi bilang, Nabi Muhammad, Nabi bilang, syiraru khalqillah, sejahat-jahat, seburuk-buruk makhluk Allah. Siapa? Kalau kita pikir pasti iblis. Ternyata bukan. Siapa? Seburuk-buruk makhluk Allah, al-masya'un bin namimah, al-mufarigun bainal ahibbah. Seburuk-buruk makhluk Allah, siapa? Hewan, binatang yang paling najis. Bukan. Manusia yang jalan keluyuran, gentayangan, mengadu domba, menyebarkan permusuhan, ngajar orang untuk membenci, mendengki. Seburuk-buruk manusia itu dia tuh. Masya'un bin namimah, al-mufarrigun bainal ahibbah, memecah belah antara orang saling mengasihi. Itu enggak suka ada orang saling cinta, enggak senang, hatinya itu enggak terima orang saling cinta. Enggak boleh cinta. Oh, cinta sama Nabi Muhammad aja udah, cinta sama Allah aja, cinta sama Nabi juga enggak boleh berlebihan. Enggak usah lebay dah sama Nabi Muhammad. Sahabat semuanya lebay sama Nabi Muhammad, enggak ada yang enggak lebay. Tahu enggak, Nabi enggak meludah, melainkan tuh ludahnya diambil sama sahabat, diusap ke mukanya. Ludah diusap ke mukanya. Masya Allah. Tahu gak darahnya Nabi? Nabi tuh habis bekam, tuh darahnya tuh Nabi bilang ke satu orang, buang, diminum. Lebay gak tuh? Lebay gak tuh? Apa sahabat gak ngaji tauhid, mestinya hadir halagohnya ustaz. salah ngaji. Ngajinya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kali yang salah ngaji, bukan yang ngaji sama Nabi Muhammad yang salah. Bener udah tuh ngaji sama Nabi Muhammad. Sahabat minum darahnya Nabi Muhammad. Dulu kan tuh sampai maaf dalam riwayat yang lain pernah tuh ada sahabat anak kecil tuh datang masuk ke rumahnya Rasulullah, ambil berkah, bawa air ke depan Nabi, minta Nabi celupin jarinya. Ada fil hadits, fi sirah, ma'ruf ada. Terus kalau masuk ke rumahnya Nabi, apa aja yang di rumah Nabi ada air, minuman, di mangkok, di baskom, diminum sama dia orang. Ini anak-anak kecil datang 4 orang, 5 orang, 10 orang ke rumahnya Nabi. Dipersilakan sama Nabi. Sekali tuh Nabi Muhammad, namanya dulu kan WC itu di luar. Ketika orang mau buang air kecil, dia mau kencing, ditaruh bukan di pispot kayak di ember gitu, disimpan. Alhasil
Tahu-tahu Nabi dapetin itu baskomnya itu kosong, nggak taunya diminum sama orang, sampai segitunya. Apa dia orang nggak bisa bedain air putih sama air kencing? Ini bukan air kencing sembarangan. Sallallahu alaihi wasallam. Suci semuanya yang keluar dari Nabi Muhammad yang beriman. Syaitan udah putus asa untuk membuat orang menyembah dirinya, menyembah kepada selain Allah. Nah terus syaitan melakukan riset. Jadi yang melakukan riset dan tesis bukan cuma manusia, syaitan juga punya tesis. Syaitan, iblis juga punya riset. Itu dia bikin riset. Kira-kira dosa apa yang bisa mendekati perbuatan syirik? Kalau orang berbuat syirik, udah nggak mungkin. Syaitan aja yang lebih tahu, udah putus asa, nggak bisa, udah nggak mempan. Selama dia muslim, apalagi sholat, nggak bakalan terjeblos dalam perbuatan syirik. Maka dia bikin riset, kejahatan apa yang bisa mendekati dosa syirik. Dicari, ketemu. Apa? In yatma fi syai' fa fi tahrish bainahum. Dia temukan kejahatan yang mendekati syirik adalah tahrish. Apa itu tahrish? Adu domba. Mengajarkan orang tuh bawa omongan atau bawa sebuah isu, dia bawa sebuah isu untuk orang saling membenci. Ini tahrish atau namimah, adu domba. Mayoritas siksa kubur dari situ. Kemudian ini adalah alternatif syaitan setelah dia gagal mensyirikkan orang, udah nggak ada peluang mensyirikkan orang, maka dia beralih untuk bikin orang jadi rusuh, memprovokasi, bikin orang saling benci, dibikin dia benci kepada sahabat Nabi, benci kepada keluarga Nabi, benci kepada wali-wali, benci kepada solihin, benci kepada aulia, benci kepada ulama, benci kepada sesama muslim. Tuh, dibikin kebencian antara mereka satu. Itu kerjaan setan. Jadi jangan bilang ini ustadz, ini ulama, ini ilmuwan. Setan, udah bukan ilmuwan, ada setan. Selama ngajarin apa namanya tahrish, ngadu domba, Wali Songo, kapan pernah ngajarin orang saling membenci? Gak pernah. Kiai Khalil, kapan ngajarin orang saling membenci sesama muslim? Gak pernah. Kiai Ahmad Sawahani, kapan ngajarin orang saling membenci? Kagak pernah. Syekh Yasin Al-Fadangi wal auliya, kapan pernah ngajarin orang saling mendengki? Enggak pernah. Ada, enggak usah dikait-kaitin dengan keilmuan, nih ilmiah, nih apa namanya modern, nih kemajuan berpikir. Ada syaitan, bukan orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Beda sama orang-orang yang kerjaannya mencaci maki, ngatain, ngomongin orang, apalagi yang udah mati. Yang udah mati aja, udah mati, bukan lagi dikatain, kuburannya mau dibongkar. Kuburan yang bodong, tuh kuburan salah apa sama lu? Kuburan salah apa sama dia? Sampai segitu takutnya percaya tahayul, takut sama kuburan, takut orang syirik, jadi syirik gara-gara kuburan. Nabi Muhammad bilang di dalam hadis, inna syaitan qad ayisa ay ya'budahul musallun fi jaziratul Arab, fa in yatma fi syai' fa fi tahrish bainahum. Jangan takut orang Islam, apalagi dia sholat. Selama dia muslim, apalagi dia sembahyang, nggak bakalan melakukan dosa syirik. Dengan datangnya Nabi Muhammad, orang masuk Islam, setan yang ngajarin syirik siapa? Syaitan. Begitu. Nggak tahu kalau nih ustaz gadungan ngajarin syirik, ya, yang suka mensyirikkan orang, lu kali ngajarin syirik. Tapi guru besar syirik itu syaitan. Syaitan udah tutup proyek. Begitu Nabi Muhammad datang, itu syaitan udah putus asa. Saya udah nggak bisa ngajarin orang syirik lagi. Putus. Inna syaitan ais. Syaitan putus asa. Nggak berharap orang yang beriman, yang sholat untuk berbuat syirik. Mustahil. Itu di otaknya syaitan. Nggak tahu kalau ini otaknya lebih kayak syaitan atau lebih lagi. Lah. Keringatnya Nabi Muhammad ditampung sama sahabat. Dijadiin bahan dasar minyak wangi. Ditanya, Nabi nanya, kenapa keringat saya kamu bahasanya itu kamu ambil saat Nabi lagi tidur, bukan dicuri, diambil. Dan ya Rasulullah, nutayyib bihi tibana. Keringat kamu kami pakai untuk mewangikan parfumnya kami. Lihat tuh bahasanya. Keringatnya Nabi kami pakai untuk mewangikan
parfumnya kami. Ini kita parfum dipakai untuk mewangikan keringat kita yang bau. Ini tapi keringatnya Nabi dipakai untuk mewangikan parfumnya kami. Sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu bahasa berlebihan. Begitu sahabat berlebihan sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Emang begitu. Hakada kita dididik untuk cinta, untuk mengasihi. Nah, ada orang nggak senang hati. Jangan lagi ngelihat kita cinta sama wali-wali, sama solihin. Cinta sama Nabi Muhammad aja dia bilang nggak usah berlebihan, biasa aja. Muhammad manusia. Qul innama yuha ilai ana ma ana basyarum qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Memang manusia seperti kalian. Iya, manusia, jenis manusia seperti kalian. Tapi yang enggak seperti kalian adalah yuha ilai, dapat wahyu dari Allah Ta'ala, dapat keistimewaan, dapat anugerah dari Allah Ta'ala. Nabi bilang, lastu kahayatukum, saya enggak sama dengan kalian. Ut'amu wa usgu inda rabbi, saya dapat makan minum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih anugerah kita cinta kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala pilih kita sebagai orang-orang yang doyan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala pilih kita percaya sama berkah. Barokna haulahu. Tuh, Masjidil Aqsa berkah. Mekah Masjidil Haram, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Berkah tuh Mekah berkah. Ka'bah berkah. Udah gitu hujan berkah. Hujan juga berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, kami turunkan dari langit air yang berkah. Termasuk juga tuh sur mukmin, bekasnya kaum mukmin, bekas minumnya, bekas makan, berkah juga. Begitu. Hakadha, alhamdulillah, Allah Ta'ala bikin kita percaya sama berkah. Allah Ta'ala anugerahkan kita cinta kepada aulia wa salihin. Allah Ta'ala jadikan kita cinta kepada majelis. Allah Ta'ala jadikan kita gemar ziarah kepada kaum salihin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian.